Madura itu gak ada musisi yang kreatif selain Imam S. Arifin sama Yus Yunus. Yang lain plagiator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya, Malikul Amin. Channel YouTube yang berisikan konten edukasi, seni, budaya, dan pariwisata. Saat ini saya ditamui orang yang sangat luar biasa. Seorang musisi, seorang konten kreator, seorang tenaga pengajar, guru, pokoknya all round, all out profesi dijalani. Beliau adalah Mas Inang Pelangi. Assalamualaikum Mas Inang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita akhirnya bisa silaturahim dan podcast bareng. Pertama kali ketemu ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Inang Pelangi. Sangat populis nama beliau di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Beliau namanya juga menasional dikarenakan karya ciptaan lagu beliau bisa dinyanyikan oleh artis tingkat nasional. Siapa? Nela Karisma. Nela Karisma. Nela Karisma. Luar biasa. Jadi kebanggaan Madura. Saya ingin tanya seputar aktivitas dan kesibukan Mas Inang Pelangi di Kabupaten Sampang, khususnya yang berkaitan dengan seni musik. Untuk seni musik sendiri atau menjadi pencipta lagu itu Mas Inang dulunya itu kuliah atau bagaimana? Itu semua otodidak. Otodidak. Wah, keren ini. Gitar pun baru tahu. Nyoba-nyoba buat lagu dulu tahun 2003. Dulu tahun 2003 di Masih kuliah? Malang. Iya, awal kuliah. Hanya buat band namanya Pelangi Band. Pelangi Band. Dan 3 bulan setelah bentuk kita langsung membuat album dan launching di kampus. Dan lumayan lah jadi artis kampus dulu. Belum jadi pencipta lagu waktu itu ya? Waktu itu saya hanya iseng membuat 2 lagu. Iseng membuat 2 lagu. 2 lagu. Dan alhamdulillah di album itu ada 5 lagu. Ternyata lagu saya yang lagu terfavorit di ikut lomba gitu ya? Enggak. Jadi yang paling disetel di radio-radio itu lagu saya. Oh, belum ada YouTube waktu itu ya? Belum. Andai kata sudah ada YouTube mungkin langsung terblow up dan jadi artis dadakan. Dulu itu pas zamannya Flanela, tahu Flanela? Flanela tahu. Dari Malang itu. Iya, pas bareng Flanela itu. Flanela. Kalau sekarang sudah nganu sendiri. Jadi semua produksi sendiri. Jadi dari lagu, dari materi, aransemen, rekam sendiri, syuting sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Sekarang di sela-sela jam istirahat atau jam tidak ngajar. Untuk nama Inang Pelangi sendiri itu dari mana, Pak? Ini. Inang Pelangi. Masa orang Madura kan namanya Inang Pelangi itu kan nggak masuk akal kan? Taunya itu Ahmad, betul, Sotik, Muhammad, Mukhtar, gitu. Abdullah. Gitu. Itu gimana kok punya nama Inang Pelangi? Sebenarnya nama Inang itu adalah nama yang diberikan sama teman baik saya dulu, teman akrab orang Gresik, namanya Tri. Tri ini orang yang memanggil saya Inang pertama kali. Nang, Inang gitu. Hei, ngapain kamu memanggil saya Inang? Nama saya bukan Inang. Nama saya Jainal, tak gitu. Jainal. Kan. Gak apa-apa. Ternyata dia tuh punya alasan. Karena saya tuh butuh kasih sayang orang tua. Loh, maksudnya apa? Kamu tuh kayak orang tua, kayak kakak saya. Inang itu artinya ibu katanya. Oh gitu. Terus kamu manggil saya ibu? Bukan. Gitu. Udahlah Inang. Akhirnya saya teringat ke dia terus. Inang. Akhirnya ketika band saya ditanya, nama panggung kamu apa? Inang. Saya bilang gitu. Oh ya udah Inang Pelangi ya. Ya siap. Akhirnya keluarlah Inang Pelangi tahun 2003. Terus sampai sekarang. Kenapa kok dikasih tambahan Pelangi? Band saya yang pertama. Band yang pertama? Iya, kan Pelangi Band. Terkenalnya saya dari band pertama. Oh, Inang Pelangi. Untuk namanya sudah dipatenkan belum itu? Belum. Cuman insya Allah ada grup band lain ngaku Inang Pelangi. Insya Allah nggak ada. Saya udah nyoba searching di Google, di YouTube semua. Ketika saya klik Inang Pelangi, yang keluar hanya saya. Gitu. Boleh berbagi cerita nggak, Mas? Oh, Inang? boleh, silakan. Mau nanya apa? Manggilnya Mas Jainal atau Mas Inang ini? Mas Inang, terserah. Boleh berbagi cerita nggak? Oh, boleh. Nela Karisma sampai tertarik dengan karya panjenengan itu ceritanya bagaimana? Kok sampai bisa tahu panjenengan itu? Awalnya saya juga nggak tahu lagu saya ini kok tiba-tiba kok viral. Judulnya apa? Aku lelah. Aku lelah. Aku lelah. Jadi viralnya gini, ada teman kontak saya, Mas Inang, ini kayaknya lagu sampean di YouTube ini. Mana sih dikirim sama saya? Linknya ke saya dikirim. Loh iya, aku lelah. Ini Mas sudah 25 juta, Mas. Di channel siapa? Di channel siapa? Di channelnya Vivo Cilacap gitu. Itu orang nggak dikenal itu. Re-upload berarti ya? Iya, dia upload. Loh,
lagu ini lah belum keluar. Cuman waktu itu ada yang minta ke saya, lagu saya kirim, lagu saya. Kok tiba-tiba ada di channelnya orang. Sampai Terus terakhir sampai 2 juta ya? 25. 25 juta viewer. Kaget saya. Besoknya lagi langsung naik 26. Satu hari 1 juta yang nonton. Padahal yang nyiptakan lagu sepi viewernya. Betul. Yang menyanyikan juga ya? Yang menyanyikan juga? Bukan, yang menyanyikan murid saya. Murid saya. Akhirnya tapi itu tayang pertama di channel jenengan. Di channel saya tayangkan pertama. Terus dia tuh dapat MP3-nya dari mana? Cuman yang dia tuh cuman buat lirik saja. Video klip oleh. Iya, cuma lirik saja itulah. Tanpa video klip ya? Tanpa. Akhirnya sampai sekarang pun sampai klik di YouTube, Aku Lelah Pelangi Band itu banyak uploader tuh, ratusan. Ngeri. Saya juga loh, kok bisa gini habis nggak menghargai pencipta lagunya. Betul. Dan yang Vivo Cilacap itu saya chat, tolong Mbak, saya minta kerjasamanya, saya minta royalti dari lagu saya ini. Dicuekin sama itu, kurang ajar banget. Saya tuntut sampai Mbak, tetap dicuekin. Waduh. Tapi saya biarkan aja. Pas tambah rame, viral-viral lagu itu. Pas produsernya Nela Karisma ngechat saya, Assalamualaikum, selamat malam, apakah ini benar Mas Inang Pelangi? Saya jawab, benar, saya Inang Pelangi. Ada apa Mas? Saya produsernya Nela Karisma, ingin kerjasama dengan Mas Inang Pelangi, kalau berkenan. Apakah lagu Aku Lelah ini ciptanya Mas Inang? Oh iya, saya sendiri. Yaudah Mas, ini saya ingin Mbak Nela Karisma menyanyikan lagu Sampean. Berapa? Langsung gitu. Ini kan pertama kali saya, kok tanya berapa? Bingung saya. Nasional. Saya tanya, yang nyanyi siapa? Nela Karisma. Hah? Jangan goyang itu? Iya, aduh. Dalam hati gini, padahal saya ngefans banget sama Nela ini. Mimpi apa kok tiba-tiba lagu saya mau dinyanyikan dia? Soalnya lagu Sampean viral Mas. Saya konsultasi ke teman, Bang, ini lagu saya mau dinyanyiin Nela Karisma. Kira-kira bayar berapa Bang? Minta aja 5 juta. Gitu. Saya mikir terlalu murah itu. Saya gini, enggak, janganlah Bang, jangan terlalu tinggi. Ya udah terserah kamu. Segitu masih terasa terlalu tinggi itu. Bagi saya, karena saya kan orientasinya bukan uang, karya ya. Hanya berkarya. Jadi banyak orang yang mengira saya itu punya lagu, buat lagu begini hanya untuk materi, uang tidak, ya. Bahkan kemarin banyak fitnah masuk ke saya, oh Mas Inang tuh begini. Jadi saya tekankan, saya Inang Pelangi itu berkarya hanya untuk berkarya saja. Menyalurkan hobi saya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Hanya untuk hobi, tidak ada niat untuk menyayangi siapapun. Apalagi harus, yang nyanyi lagu saya bayar, tidak. Makanya saat produsernya nanya, kira-kira gimana Mas Inang? Ya sudah wis, saya minta 2 juta saja gitu. Oh iya 2 juta ya, deal. Akhirnya mungkin dia kok murah gitu. Akhirnya sudah deal 2 juta, Mas Inang minta rekeningnya. Saya kirim rekening, ditransfer 5 juta. 2 juta? 2 juta. Cuma 2 juta, saya minta 2 juta. Teman-teman bilang, wah goblok kamu itu lo artis yang nyanyiin lagu kamu. Kamu kok cuma minta 2 juta? Saya bilang, maaf, lagu saya dinyanyiin artis itu sudah alhamdulillah. Satu-satunya di Madura, di Sampang terutama, tak gitu kan. Tuh. Tujuan saya satu Mas, saya tuh ingin membersihkan nama plagiat dari Madura. Plagiator. Kenapa? Waktu itu saya mendaftarkan lagu-lagu saya ke Jakarta, ke KCI, Karya Cipta Indonesia, itu yang menangani masalah karya cipta, lagu. Nyampe sana, dari mana Mas? Madura. Langsung mereka bilang, tempatnya plagiator. Kaget saya. Saya kan nggak ngerti maksudnya plagiator itu apa. Maksudnya sampai apa Pak? Plagiator. Terminator lah gitu kan. Bukan Mas. Masa sampai nggak nge? Nggak tahu. Madura itu nggak ada musisi yang kreatif. Selain Imam S. Arifin sama Yus Yunus. Yang lain plagiator. Nggak ngerti saya. Apa sih Mas maksudnya? Coba sampai lihat lagu-lagu Madura. Itu semuanya mengubah lagu orang. Niru lagunya orang. Tanpa izin. Gitu. Saya langsung seakan-akan kayak tertusuk Bang. Wah, seakan-akan ditujukan kepada jenengan kalimat itu. Kok gitu? Iya Mas, Madura tuh gak ada yang kreatif. Saya bilang, gini Pak ya, tidak semua artis Madura, penyanyi Madura, musisi Madura itu tukang menjiplak atau plagiat, tidak. Ini contohnya ada saya. Berapa lagunya? Waktu itu saya daftarkan ada 100 lagu. Kaget loh, 100 ini ciptaan sampean sendiri? Iya, saya kasih album saya dulu, saya kan udah punya album ini. Oh, baru ada ya orang Madura ini bisa nyiptain lagu. Akhirnya ya Pak, jangan jangan diremehin lah orang Madura. Insya Allah nanti saya ingin mengubah image Madura.
agar tidak jadi plagiator lagi. Oh iya Mas, kasih tahu ya ke teman-temannya. Salam ke musisi-musisi Madura tuh, kalau bisa kreatif Mas, nggak usah ngubah-ngubah lagu orang, bilang gitu. Kasihan penciptanya juga. Kalau saya pribadi sih tidak ingin mencampuri teman-teman yang mengcover lagu, yang suka ngubah lirik lagu orang. Itu udah hak mereka, terserah urusan mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya seorang pencipta lagu, seorang musisi, seorang penyanyi, harus bisa menciptakan lagu sendiri. Itu prinsip dalam hidup saya. Saya tidak boleh ngerusak atau mengganggu lagu orang. Makanya sampai saat ini saya tidak pernah mengcover lagu orang. Dan prinsip itu dipegang sampai sekarang. Sampai saat ini, meskipun saya pernah dihina. Masih ingat saya hinaan dari... Hinaan seperti apa itu? Mungkin bisa berbagi di sini. Nggak usah nyebut merek. Iya, untuk merek nggak saya sebut. Jadi waktu itu ada perkumpulan di WA, di grup WA, perkumpulan musisi Madura. Ada salah satu anggota menyinggung, ayo teman-teman kita buat lagu sendiri. Nah, itu. Pas ada musisi yang tersinggung, anggaplah artis Madura yang sudah viral terkenal lah waktu itu. Nggak usah sok-sokan buat lagu sendiri, gak laku. Tuh. Ngapain buat lagu? Lagunya kayak Mas Inang, gak laku. Coba ada di pasaran, mana ada orang yang beli lagunya. Memang saya akui, bener dia itu, bener, gak laku. Kalau lagu sendiri, memang saya akui gak laku. Cuman, alhamdulillah gak lakunya lagu saya itu sudah terjual kurang lebih 3.000 keping. Di situ saya ngenes, ya Allah, udah jangan sok-sokan. Di Madura itu yang dibutuhkan itu cover lagu Hindi. Masyarakat Madura tuh ingin seperti itu. Kita ngikuti pasaran dan merubah lagu-lagu lain. Disadur dari bahasa Indonesia dirubah menjadi bahasa Madura. Bahasa Madura. Dan itu dianggap sebagai karyanya. Seperti itu. Saya cuma ngenes, ya Allah. Malu saya, jujur malu Mas. Disinggung seperti itu. Ya saya diem. Itu sebelum lagu jenengan dibeli Nela Karisma ini? Belum, masih belum. Saat saya masih baru muncul, ya pokoknya wes dijelek-jelekin. Pokoknya sampai saya putus asa, mau ngelanjutin berkarir dalam musik, mau nyiptain lagu, udah putus asa, down. Ternyata Allah berkata lain. Tiba-tiba saya kan ikut lomba cipta lagu nasional yang diadakan oleh tingkat nasional BPIP yang diketuai Megawati sama Mahfud MD tahun 2018 pada waktu ajang SEA Games. Saat saya down, tiba-tiba ada telepon. Assalamualaikum. Ini dengan Mas Inang Melangi. Oh iya, saya sendiri. Tolong Mas sampai kirim foto KTP-nya. Loh, Anda ini siapa? Kok nyuruh-nyuruh saya? Iya, kenal enggak? Kok nyuruh-nyuruh saya? Ini Inang Pelangi kan? Iya Pak, saya Inang Pelangi. Tolong sampai kirim. Secepatnya ya. Loh. Kok secepatnya gimana? Anda itu siapa? Saya gituin. Takut orang yang jahat. Ternyata Mas Inang sampai ikut lomba enggak? Lomba apa? Saya gak ngeh. Lomba cipta lagu Pancasila. Oh iya, saya ikut kemarin. Gimana? Lah, enggak lihat pengumuman di Instagram? Enggak. Sampai juara 2, Mas. Di situ langsung saya, ya Allah. Kayak apa ya? Mimpi ya. Kayak mimpi sampai saya manggil istri, "Ma, apa Mas? Saya peluk istri itu, ya Allah." Sujud syukur. Iya, saya langsung sujud syukur, saya peluk. Kenapa, Mas? Mas, saya juara 2, Mas. Apa maksudnya juara 2 apa? Lomba cipta lagu. Alhamdulillah. Yang ditelepon, halo, gitu. Masih belum ditutup. Saking bahagianya. Saking bahagia sampai saya nangis, Mas. Ya Allah. Ya wajar. Wajar, saking bahagianya. Apalagi sudah mendapatkan pukulan penghinaan dari yang merasa artis dan artisnya artis plagiat. Itu. Artis yang hanya mendompleng karya orang. Cuman saya tetap menghargai mereka, Mas. Bagi saya mereka adalah senior saya. Orang yang lebih awal, saya katakan senior lebih awal di dunia musik. Saya juga pun tidak menjudge mereka, ini jelek, kamu jelek. Enggak. Jadi saya saling menghargai dengan mereka. Saya tidak menghina mereka, mereka juga tolonglah jangan menghina karya saya. Itu. Meskipun karya saya jelek, sejelek-jeleknya karya saya, udahlah. Saya ini berkarya sendiri. Alhamdulillah sejak itu saya menang juara 2, rame. Dan hampir musisi itu tahu semua. Wah, ngucapin selamat semua, Mas. Yang awalnya benci ke saya, Mas Inang selamat ya, mereka deketin saya. Mas Inang lupa langsung deketin. Ada, saya masih ingat satu orang itu, Mas Inang ayo dong saya pengen nyanyi lagunya sampean. Malah banyak berebut untuk izin nyanyikan lagu saya.
1 bulan kemudian setelah saya dapat lomba itu, ya itu Mas produser Nina Karisma itu, pas nelpon saya beli lagu saya, bukan beli sih, mau nyanyiin lagu saya dan bayar royalti. Kalau beli kan langsung hak cipta dimiliki oleh yang bersangkutan. Setelah itu selesai, ada telepon dari Jakarta. Mas Inang, saya mau pakai lagu sampean yang aku lelah. Monggo, ayo transferlah uang 3 juta ke saya. Pokoknya ya Allah, saya gini, ya Allah, ternyata orang yang selama ini meremehkan karya saya, menjelek-jelekan karya saya, hanya sama Allah dibukakan pintu hatinya. Ternyata karyanya Inang Pelangi, sejelek-jeleknya, ternyata juara 2 nasional se-Indonesia, bikin bangga Madura. Alhamdulillah, senang banget saya itu. Dan situ pun mulai musisi lain udah mulai tidak meremehkan saya lagi. Oh, ternyata Mas Inang ini jangan dianggap remeh. Tuh. Ada juga di Madura, di Bangkalan, seorang musisi yang berpegang teguh pada prinsip, cuman beliaunya itu nggak punya akses untuk mendaftarkan hak ciptanya. Jadi dia nggak mau menyanyikan lagu orang lain, tapi dia memiliki ribuan karya. Namanya Mas Sain Robert. Mungkin sekarang kalau nonton, kan beliau itu nggak ada akses, nggak tahu tempat bagaimana dia harus mendaftarkan. Tapi prinsipnya sama seperti panjenengan. Dan beliau juga cuek sama hinaan-hinaan terkait karyanya. Ini karya saya, ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri walaupun tidak disukai orang lain. Pokoknya dia berkarya dan diupload di YouTube. Betul. Dan ini lagi untuk para musisi Sampang yang lain. Saya yakin di Sampang itu banyak pencipta lagu yang bisa membuat lagu, Mas. Potensial banyak. Bahkan kemarin ada Zain Hoir ya, lupa saya. Ya, Zain Hoir dari Pangaringan, Sampang. Karyanya top. Bahkan saya juluki dia Thomas Aryanya Sampang, Thomas Arya Madura. Rambutnya panjang. Ada channelnya namanya Zain Hoir. Untuk para penonton bisa dikepoin dan di-subscribe. Itu lagunya bagus, saya akui bagus. Ternyata setelah dia tuh telepon saya pas chat-chatan, alhamdulillah dia bilang, jujur ya Mas Inang, saya itu terinspirasi dari sampeyan, Mas. Mantap. Gitu loh, gitu. Iya, Mas. Karena sampai satu-satunya musisi Madura yang tidak mau mengcover lagu orang, menciptakan lagu sendiri terus, Mas. Makanya saya menciptakan. Saya dulu pengcover, Mas. Dan sekarang saya buat lagu sendiri. Tak akui karyanya bagus, Mas. Suaranya apalagi mantap. Tinggi banget. Kalau mau cari instan ya itu dengan cara mencuri. Bagi saya pribadi ini pendapat pribadi. Nggak tahu pendapat Anda, tapi bagi saya pribadi mengcover tanpa izin itu seperti mencuri. Kalau dikomersilkan di YouTube ya hasil dari AdSense-nya itu ya uang curian. Ya, bisa jadi. Mohon maaf kalau ada yang kesinggung. Ada saudara saya dulu pernah bercerita, musisi Madura juga. Dia tuh banyak yang fan-fannya bilang, kenapa kok Anda tidak mau menciptakan lagu sendiri? Jawaban beliau sangat masuk akal menurut saya. Mohon maaf ya, saya ini seorang penyanyi. Tugas saya hanya menyanyi. Mau itu lagu coveran, mau itu lagu ciptaan sendiri, ya sudah, tugas saya hanya menyanyi. Nah, kalau pencipta lagu, ya nyiptain lagu sendiri dong, gitu. Jadi saya juga betul juga sampean bang kayak gitu. Iya Mas Inang, memang saya bisanya hanya membuat syair, menyanyi, ya udah. Kalau sampean wajib, kata dia, sampean wajib nyiptain lagu sendiri. Karena sampean punya skill untuk bermain gitar, keyboard, drum, semuanya saya bisa. Alhamdulillah saya bisa sama alat musik. Nah, makanya dari semangat teman saya itu mengatakan, untuk Mas Inang Pelangi wajib nyiptain lagu sendiri. Saya bilang, siap bang, saya akan, selama saya masih bernafas, saya akan berkarya menciptakan lagu sendiri. Dan buat teman-teman yang lain, YouTuber lain, musisi lain yang ingin berkarya, tapi sepi viewer, sepi penonton, di YouTube-nya, gak usah khawatir, saya juga sama. Subscribernya sudah berapa Mas Inang? Alhamdulillah sudah 6.130 berapa gitu. Ya, terus nanti kan berangsur akan bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk penonton yang belum subscribe Mas Inang Pelangi, monggo di subscribe. Ya, beliau karyanya banyak, bisa dilihat di situ, nanti dikepoin di video-videonya. Seperti apa keindahan karya lagu beliau bisa dilihat. Saya Mas Inang pernah mendengarkan nasihat dari guru seni saya, namanya Mas Sis. Saya dulu aktif di komunitas Sanggar Teater. Beliau pernah berpesan, Mas Sis itu pernah berpesan kepada saya, seniman sejati itu adalah seorang seniman yang bisa menghargai karya orang lain, apapun itu. Betul. Kalau hanya mengcover itu bagi saya nggak menghargai ketika
tidak izin pada penciptanya. Iya. Menyadur juga nggak menghargai. Karena menyadur itu kan mudah, Mas. Iya, betul. Lain dengan menemukan sebuah karya, apalagi musik lebih detail. Bagaimana menaransemen musik, bagaimana mengawinkan antara lagu dan nada, itu kan tidak semudah balik tangan dan tidak instan. Butuh waktu berbulan-bulan. Betul. Jadi perlu untuk musiknya, aransemen musiknya berapa lama, liriknya juga memang butuh proses panjang untuk lagu itu. Jadi memang ya saya juga tidak menyalahkan lah ketika ada teman mengatakan, udahlah saya bisanya hanya mengcover, saya bilang monggo. Intinya kita saling hargai saja, tidak usah menghujat yang lagunya jelek, tidak usah. Saya pribadi lagu saya jujur, ada yang bagus, ada yang jelek, jelek banget ada. Ya. Namanya sebuah karya tetap indah, iya. Apapun itu. Pokoknya ada cipta yang bisa mempengaruhi rasa. Betul. Cipta, karya, dan rasa. Rasa jengkel, rasa senang itu ya indah. Betul. Kalau ngomong seni. Terkait kultur Madura, Mas Ina. Di Madura kan religinya sangat kental. Ya, beberapa paham ada itu yang mengharamkan alat musik. Ada A yang memperbolehkan karena nggak ada dalil melarang untuk bermain musik. Dan ada yang B membolehkan. Itu ada yang melarang gini, pro kontra intinya. Ada yang melarang karena dianggap haram. Ada yang memperbolehkan karena tidak ada larangan dalam ayat atau dalam hadis. Itu bagaimana pendapat saya? Pendapat Mas Ina? Pendapat saya sebagai seorang ustadz, sebagai musisi ini. Bisa dari kacamata agama. Karena saya ngajar di sebuah pondok. Ya jujur ya, di pondok saya tuh orangnya di sana itu mengharamkan musik. Mengharamkan musik. Mengharamkan musik. Ya, cuma pernah saya nanya, kenapa alasannya? Karena rata-rata orang yang bermusik itu melalaikan. Lalai waktu. Kalau saya pribadi sebagai seorang musisi, ya saya tidak mau munafik lah. Ya, bagi saya kalau musik itu ya tidak haram bagi saya lah ya. Selama itu positif. Selama itu positif, tidak berbau pornografi, tidak menghujat orang. Intinya karya itu bisa mendidik apalagi. Ya, pernah saya membuat lagu yang judulnya Kunci Rezeki. Di lagu itu saya itu memberi nasihat, kita tuh tidak perlu takut dengan rezeki. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, tidak akan tertukar. Tidak perlu datang ke dukun. Karena maaf ya Mas ya, banyak di sini orang jualan ya, jualan anggur atau jualan pentol. Contoh ini ya, hanya contoh lah ya, bukan beneran lah ya. Datang ke dukun supaya rame, betul. Saya pribadi juga punya bisnis banyak, bisnis HP, istri saya jualan es krim buat sendiri. Saya enggak, alhamdulillah lurus. Dibilang enggak laku ya enggak masalah. Prinsip saya satu, kalau Allah sudah ngasih rezeki, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tidak kurang jalan. Iya, kembali lagi ke musik tadi itu, bagi saya ya selama itu positif, insya Allah itu halal. Selama positif lah ya. Karena ya saya browsing larangan secara signifikan atau larangan secara khusus tuh nggak ada. Ya. Nggak ada. Yang nggak boleh kan melalaikan. Sedangkan lalai sendiri itu kan sifatnya kan tolak ukurnya kan nggak ada. Tergantung orang yang pribadi, tergantung pribadinya masing-masing. Nyetel musik dibuat ngepil kan juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nyetel musik dibuat ingat keagungan Tuhan kan juga positif. Betul. Mungkin demikian Mas Ina. Iya betul. Selain jadi pencipta lagu, jadi pemain musik, jadi dosen, juga jadi konten kreator. Boleh berbagi tidak? Suka duka jadi konten kreator? boleh. Saya dengar-dengar kok ada yang mengisukan di fitnah katanya beli mobil dari YouTube, beli motor dari YouTube. Betul. Apa? Gini, memang di daerah saya itu banyak orang yang iri mungkin ya. Memang mereka mengenal saya itu sebagai YouTuber. Bahkan saya lewat tuh anak kecil, mereka kok tahu nama saya. Mas Inang Pelangi. Iya, lewat saya naik motor ya. Inang Pelangi gitu. Anak kecil tuh, ya deh gitu. Ada ibu-ibu lewat, Mas Inang Pelangi gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Cuman isu-isu yang masuk ke saya itu ada yang mengatakan, itu apa namanya? Dapat uang banyak dari YouTube itu. Ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta itu. Sampai beli mobil, beli motor. Saya bilang gini, aduh, kalau saya punya uang ratusan juta dari YouTube, saya nggak mungkin beli mobil second, apalagi mobil yang harganya tidak sampai 50 juta.
Itu pun saya, aduh, buka rahasia nih mas. Mobil itu, aduh, minjem. Jadi minjem ke bank ya. Tidak apa-apa, saya kasih tahu. Jadi saya tuh minjem ke bank. Sebenarnya tidak niat mau beli mobil. Rencananya mau buat usaha. Modal itu, terus uang itu kok lama-lama tinggal dikit loh, kok tinggal segini. Pas ada temen nawarin mobil, Mas Inang, ini ada mobil murah, mungkin minat. Istri lah nyoba, coba mas, ayo mas, ikut, dilihat, udah mas, beli. Jadi kalau saya namanya seorang suami, ketika istri sudah seneng, ya beli ini ya, langsung. Yang penting namanya suami itu ingin membahagiakan istri dan anak, iya keluarga nomor satu. Ya, akhirnya saya beli dengan doang itu. Cuman tetangga, waduh. Tapi kalau ada tetangga atau teman yang sampai ngepoin urusan dapur itu ya sudah keterlaluan. Iya, betul. Satu hal, ya karena dasarnya mungkin nggak suka atau iri. Jadi mereka mau fitnah dan sok kepo dengan kehidupan kita. Betul. Kalau orang yang suka tahu tetangganya, tahu temannya bahagia kan pasti dia juga ikut bahagia, ikut senang. Betul. Bukan sengaja mengacak-acak biar hancur orang itu. Asli, dan akhirnya berhasil. Betul. Berhasil. Gimana? Dia menghasut pemain-pemain saya, orang-orang yang dekat dengan saya yang ada di video saya itu. Oh, kamu tuh bodoh. Sementara saya sudah membuat perjanjian dengan pemain-pemain itu, nanti kita bagi hasil di YouTube begini-gini. Sampai orang itu mengatakan, goblok kamu itu syuting sama Sinang. Dia tuh produser Belkot katanya. Oh, Karim. Saya ya Allah, Masya Allah. Padahal ini sudah ada perjanjian. Saya loh dari YouTuber sudah 30 juta dari YouTube. Masa kamu begini-begini? Saya bilang, saya ke tim ini, saya tunjukkan video ini baru segini yang ditonton. Ini masih dapat 40.000 ya. Masa 40.000 mau dibagi ya gitu kan. Tak kasih tahu semua. Tak screenshot di grup ini loh. Ini kan masih sedikit dapatnya. Tak mungkin misalnya ini kita cuma dapat 100.000 di total semua dari video itu, dibagi jadi 5. Pas berapa? Cuma 20 ribuan. Kan ngenes gitu kan. Udahlah nanti. Jangan-jangan yang menghasut itu karena cinta sama sampean, terus cintanya sampean tolak akhirnya. Bukan, memang orangnya suka menghasut. Resiko artis kan. Cuman saya sih santai. Mau dikatain ini, mau dihasut apapun, selama saya tidak salah, selama saya menjalankan sesuai dengan apa yang saya jalankan, alias tidak nganu orang, tidak memanfaatkan orang, ya sudah. Lo nyalah orang. Iya, saya santai aja. Dihina gini, santai aja. Bahkan saya pernah dihina di depan orang, saya tetap santai. Tenang, malah orang yang menghina kesurupan. Hukum kausa berjalan. Iya, saya gini ya, Allah, ya sudahlah. Saya santai aja. Alhamdulillah banyak yang dukung saya. Udah Mas Sinang, ayo terus. Jujur ya Mas, banyak yang ngajak saya untuk buat video pendek. Ayo Mas Sinang sampai jadi produser saya. Mas Sinang sampai jadi produser saya, banyak. Cuma saya tetap enggak, saya fokus ke lagu. Dan saya juga sudah kontrak sama satu channel ini. Udah saya tidak mau buat film lagi, ya gitu kan. Udah wis. Apa biar gak terjadi salah paham lagi Mas, gesekan. Saya ngelihat juga berbakat jadi sutradara beliau itu kan. Saya lihat karya-karyanya ya memang bagus, konsepnya bagus, teknik pengambilan video katanya saya pakai kamera apa Mas, ternyata pakai HP. Cukup HP, diedit sendiri pakai KineMaster. Ya, skenario dibuat sendiri juga, semua termasuk yang film panjang kemarin yang hampir 1 jam yang judulnya Kasta, yang bikin orang nangis. Insya Allah istri sampai nanti kalau nonton nangis nonton film itu. Itu saya sendiri yang buat semua skenario-nya. Tuh. Apa tidak memiliki tingkat kesulitan ketika kita memberi naskah pada orang yang awam dunia acting? Karena saya begini, sistem saya ini ketika ada orang awam, Bu, sampai nanti bilang begini ya, terserah sampean. Intinya sampean ngamuk-ngamuk gara-gara anak sampean ditelantarkan sama ini. Wis bahasanya terserah sampean. Bebas. Bahasa Madura, filmnya kan pakai bahasa Madura. Jadi mereka bebas ngomong itu. Setelah selesai, pokoknya ada yang gak enak, cut. Tak gitu kan. Jadi sambil yang bagus-bagus. Take berulang nggak? Nggak sampai enggak, paling lama 2 kali. Itu. Jadi sebentar saya kalau take itu. Bahkan yang film hampir 1 jam itu syutingnya ya seharian lah. Sehari sampai sore juga. Karena beberapa tempat film itu. Pencipta lagu ternama juga dari Madura ada, namanya M. Tayyib kalau nggak salah. Pernah di podcast sama Lingkar Jatim sama Mas Aliman. Jadi walaupun Madura tidak boleh diremehkan. Banyak pemuda-pemuda yang potensial untuk berkarya dari seni musik, seni peran dan sebagainya. Dan itu terbukti dengan adanya panggung YouTube. Para pemuda itu mengeksplor
mengeksplor potensi-potensi pada dirinya, dijadikan ruang kreativitas. Rasanya kurang lengkap ya pemirsa, kalau kita dari tadi wawancara sama Mas Inang, tahu profil beliau jadi pencipta lagu, tapi kita belum mendengar karya beliau. Saya pengen Mas Inang di sini menyanyikan satu lagu karya beliau sendiri dan sekaligus memainkan alat musik gitar. Nanti kita lihat seperti apa keindahan suara dari Mas Inang dan seberapa bagus karya Mas Inang. Mungkin Mas Inang berkenan? Ya, paling sebentar saja. Ya, siap. Saya ambilkan kita dulu ya. Oh iya. Untuk lagu-lagu karya saya bisa dicek di channel Inang Pelangi. Pakai K ya, Inang, INANK Pelangi. Di situ banyak karya-karya original saya. Ya memang dari segi suara sih tidak punya kelebihan apa-apa. Dibilang enak ya gak enak, dibilang gak enak dikit lah. Tapi gitu. Sayapnya menghanyutkan. Lain. Oke, lagu ini kebetulan saya baru mendaftarkan ke agregator yang judulnya Jika Memang Engkau Takdirku. Jika memang engkau takdirku, dan lagu ini memang kisah nyata saya sendiri. Kenapa saya lihat? Ya percintaan. Jadi orang yang saya cintai, yang saya sayangi, ternyata dijodohin sama orang tuanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia menikah dengan orang lain. Plus. Itu. Plus. Dan saya mengatakan kalau memang kamu takdirku, pasti suatu saat akan kembali padaku lagi. Tapi sebentar karya Mas. Iya, sebentar karya. Berharap sih. Ada Mas. Iya, ini ada yang lepas. Oke. Cuman refnya saja sebentar ya. Jika memang kau tak nyaman Mas. Sebentar ya. Iya. Be. Dan cinta. Sip. Ya. Jika memang engkaulah takdirku, takkan ada yang akan mampu memisahkan cintaku dan cintamu. Jika memang engkaulah takdirku, kita pastikan bersatu hingga nanti di ujung waktu. Sudah itu aja resnya. Keren, luar biasa. Cuman lama gak nyanyi nih Mas. Jadi, emang suaranya kayak gini. Ya, gak fals lah. Keren. Iya. Gak ada pemain musik itu yang suaranya fals. Sejelek apapun pasti merdu. Iya. Ada lagi Mas? Satu pesan saya untuk musisi lain, buat teman-teman termasuk YouTuber, jangan lelah, jangan berhenti berkarya. Selama kita masih bisa. Prinsip saya, selama saya masih bernafas, saya tetap akan berkarya. Dan karya saya harus original. Harus. Kalau saya pribadi ya, karena saya seorang pencipta. Buat teman-teman yang mengcover, silahkan. Yang mau gini, silahkan. Saya tidak ada niat menyinggung siapapun. Cuman kita sama-sama musisi Sampang atau Madura, wis kita bersatu untuk memajukan Madura. Itu saja. Ya. Demikian tadi pemirsa keseruan kita podcast sama musisi Madura yang punya karya luar biasa. Suaranya merdu, cara main gitarnya juga oke. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan pencerahan dan juga dapat banyak ilmu terkait dengan aktivitas beliau dan cerita dari pengalaman beliau. Mudah-mudahan menginspirasi pemirsa sekalian. Cukup sekian, mungkin apabila ada salah kata, salah sikap, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada closing opinion buat pemirsa Mas Inang. Ada pesan-pesan? Apa ya? Terserah pesan ke pemirsa. Oh ya, buat teman-teman semua ya, jangan lupa subscribe channelnya Mas Malikul Amin ya, dan juga channelnya Inang Pelangi ya. Dan saya siap membantu siapapun, musisi, penyanyi, atau berbakat, anak-anak yang berbakat, anak-anak muda, atau anak-anak sekolah yang berbakat, yang pengen nyanyi, mau belajar musik, silakan menghubungi saya.
Saya kasih nomor WA saya. Silakan siapapun ingin belajar, saya membantu. Ya. Nanti nomor WA-nya kalau diizinkan tak cantumkan di link deskripsi ya. Iya, boleh. Saya kontak ke Mas Inang. Tapi Mas Inang setahu saya punya prinsip, dia tidak jual sensasi, tapi dia penjual prestasi. Betul. Karena sekarang untuk menjadi viral itu mudah. Joget-joget di jalan, nyeret biawak mungkin. Iya. Seperti saat itu. Nggak nyebut nama, iya, atau nyeret kambing mungkin aja. Iya, ya, cukup itu Mas Inang ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Malikul Amin dan kepoin channelnya Mas Inang Pelangi. Jangan lupa di subscribe juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.